Iya, sahabat, jumpa lagi. Jadi beberapa waktu lalu sempat ramai tentang Pak JK yang dalam satu wawancara dengan satu kanal di YouTube, Berita Satu kalau tidak salah, mengatakan bahwa kalau Ahok menang pada waktu Pilkada 2017 ya di DKI itu, bisa ribut katanya. Nah, tentu statement ini mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang ribut, Pak? Kok bisa ribut? Jadi saya pernah menulis artikel ini di Kompasiana, linknya ada di bawah. Ceritanya begini. Jadi berdasarkan statement itu, tak lama kemudian Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP, memberikan pernyataan bahwa saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul, begitu kata Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya tanggal 10 November tahun 2020 yang baru lalu. Kemudian kita masih ingat Pak JK yang saat itu tahun 2017 masih menjabat sebagai wakil presiden. Nah, seperti pengakuannya sendiri, ia adalah tokoh yang mengusulkan dan melobi Partai Gerindra dan PKS yang waktu itu untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Begini kata Pak JK, saya kenal dekat dengan Anies, benar. Saya yang mendukung dia jadi calon gubernur. Itu benar. Malam-malam 12 jam sebelum penutupan, saya telepon Pak Prabowo dan Ketua PKS. Semua setuju. Begitu pengakuan Pak JK seperti dikutip luas oleh berbagai media dari wawancaranya di kanal YouTube Berita Satu. Nah, mengapa beliau, Pak JK yang saat itu masih menjabat sebagai wapresnya Pak Jokowi, malah mengusung Anies Baswedan? Padahal Ahok Basuki Cahayapurnama adalah mantan wakil gubernur di era Pak Jokowi sebagai gubernur Jakarta. Nah, inilah yang bagi kita agak membingungkan. Apa pasalnya? Aneh memang, saat itu kita masih ingat konstelasi Pilkada DKI Jakarta sangat panas. Perbenturan kepentingan terlihat blak-blakan, terang benderang. Politik identitas berkelindan dengan politik uang yang menghantam politik baik. Masih ingat kan kasus impor bus Transjakarta yang mendepak Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono saat itu, bahkan sampai ia masuk penjara. Juga untuk soal reklamasi yang sampai menggeret Sanusi. Sanusi ini adik dari M. Taufik, politisi Gerindra. Juga sampai ke meja hijau, pengadilan tipikor, dan akhirnya dijebloskan ke penjara juga. Nah, memang calon yang oportunis itu seperti magnet, menarik mereka yang juga oportunis. Seperti kata pepatah, bird of the same feather flock together. Burung yang bulunya sama, itu akan berkerumun dengan yang serupa. Nah, saat itu ditenggarai para preman yang berdandanan jubah, mafia tanah, mafia anggaran, politisi oportunis, dan orang pecatan, sampai para ASN yang frustrasi lantaran tidak bisa lagi nyolong dan bobok-bobok siang bergerombol mereka, bikin semacam koalisi demi menghadapi musuh bersama, yaitu Ahok. Yang kabarnya Ahok ini sebagai sasaran antara menuju target utama, yaitu Jokowi. Begitu menurut Sahibul Hikayat. Masih hangat dalam ingatan publik, bukan? Ada 2 putaran saat itu. Putaran pertama, Ahok unggul, dan para sponsornya serta para pendemo anti Ahok pun manyun lantaran salah satu gacoannya tersisih. Nah, memasuki putaran kedua, perseteruan menjadi bipolar. Ada 2 kutub, dan saat itu jelas sekali siapa ada di pihak mana.
Masih ingat kan Gerindra, Pak Prabowo Subianto, PKS, Pak Sohibul Iman, PAN, Zulkifli Hasan dan Amin Rais, Perindo, Pak Haritanu, dan tentu saja Wapres Yusuf Kala ada di pihak Anies. Juga kelompok garis keras seperti FPI, Rizik Syihab, dan beberapa ormas lainnya, serta mereka yang jelas sakit hati atau luka batin terhadap Ahok, dan diam-diam juga baper sebetulnya kepada Pak Jokowi. Nah, saat itu Partai Demokrat setelah kekalahan paslon Agus Silvi di putaran pertama, jadi tidak jelas posisinya. Kesana kemari katanya oke saja, ya agak oportunis lah. Sisanya ada di pihak Ahok, walau katanya, dan ini problemnya, banyak juga yang setengah hati. Kenapa? Ya lantaran Ahok ini kelewat keras orangnya. Mereka selama ini katanya hanya ikut-ikutan menderita, lantaran bancakannya tersunat oleh coretan singkat pemahaman nenek lu yang legendaris itu. Wapres JK rupanya tidak mendukung Ahok. Begini, seperti dikatakannya sendiri oleh Pak JK. Saya telepon dari New York karena ada bahayanya kalau Ahok yang menang katanya. Ribut ini dan bisa kena akibatnya ke Pak Jokowi, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya, apakah kalau Ahok menang bisa ribut? Ini aneh sekali statement Pak JK. Tidak jelas apa yang diributkan ya. Atau siapa yang ribut. Sehingga katanya dampaknya bisa sampai kena ke Pak Jokowi. Nah, menyitir kembali statement dari Ibu Mega. Jakarta jadi amburadul di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Dan kita pun sependapat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Karena tak ada lagi transparansi anggaran, skandal pembengkakan anggaran lem Aibon, komputer, bolpen, pasir, sampai ke kasus uang muka Formula E dengan dana rakyat 560 miliar yang tidak jelas sampai sekarang. Kapan dikembalikan? Padahal fraksi PSI di DPRD DKI sudah berkali-kali berteriak soal ini. Entah fraksi-fraksi lain mengapa bungkam. Pemborosan anggaran yang mendapat kritik masyarakat soal monumen bambu, monumen batu atau gabion katanya, bongkar pasang trotoar, penebangan pohon mahoni di Monas yang akhirnya hilang, tak jelas juntrungannya. Kembali soal uang muka Formula E yang besar itu yang masih gelap sampai sekarang. Sampai kasus akhir-akhir ini yang ramai soal dana bansos di DKI Jakarta yang juga suram, tidak jelas. Maka litani atau urutan keamburadulan kebijakan berlanjut ke soal inkonsistensi izin reklamasi, rumah susun atau versinya jadi rumah berlapis, ber-DP 0% katanya. Sampai sekarang mana? Normalisasi sungai atau versi jadi naturalisasi sungai. Dan berbagai gimmick istilah yang tanpa esensi telah membuat muak masyarakat banyak. Smart budgeting juga sampai sekarang masih jauh panggang dari api. Sehingga akhirnya kita pun tersadarkan, kalau dulu banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang marah atau ribut kepada Ahok, tapi didukung oleh masyarakat akal sehat. Sekarang, Anies nampaknya didukung oleh hampir semua anggota DPRD DKI Jakarta, kecuali oleh fraksi PSI. Tapi masyarakat akal sehat jadi muak halang kepalang dan tentu saja marah. Nah, akhirnya terhadap itu semua, kita bertanya apakah Pak JK yang dulu mengusung Anies Baswedan seperti pengakuannya sendiri, bisa dan berkenan untuk mengevaluasinya. Artinya, mengevaluasi kinerjanya Gubernur Anies secara jujur, objektif, dan terbuka kepada publik pemilih di Jakarta. Juga di seluruh Indonesia, lantaran Jakarta adalah barometer perpolitikan nasional juga. Bagaimana, Pak JK? Berkenankah, Bapak? Oh ya, sebagai penutup, hanya mengingatkan bahwa tulisan atau video ini adalah opini pribadi dan sekedar saran atau usulan. Jadi, tidak perlu untuk dilapor-laporkan, Pak. Terima kasih dan salam hormat kami untuk Pak JK.
dan semuanya.